pagi Ibu Windy. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Saya sedang membuat laporan observasi terkait pajak daerah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara singkat tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Apakah Ibu bersedia? Baik, selamat pagi Mas Denny. Saya Indi, karyawan swasta di salah satu perusahaan di DKI Jakarta. Saya bersedia, Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu ini. Sebelumnya, apakah Ibu pernah melakukan bea balik nama kendaraan bermotor? Kalau iya, kendaraan yang Ibu beli itu second atau baru? Ya, saya pernah melakukan BBN. Waktu itu kendaraan yang saya beli adalah mobil second. Kalau boleh tahu, berapa sih kisaran harga beli yang tertera pada faktur atau invoice pembelian yang disepakati saat itu? Waktu itu karena mobilnya second dan termasuk sedan biasa saja, saya dan penjual sepakat di harga 40 juta. Mobilnya kondisinya lumayan baik sih untuk ukuran second. Baik, mobil second yang dengan harga yang cukup terjangkau. Kalau begitu, apa alasan Ibu melakukan bea balik nama kendaraan bermotor tersebut? Baik Mas, alasannya cukup praktis ya Mas. Kendaraan ini awalnya milik orang luar Jakarta. Nah, kalau saya nggak balik nama, nanti setiap perpanjangan STNK tahunan atau ganti plat 5 tahunan jadi nggak efisien. Saya harus keluar Jakarta terus, padahal pekerjaan saya di sini sudah cukup padat. Jadi lebih baik langsung balik nama saja, biar praktis dan lebih mudah. Oke. Jadi lebih kepada efisien waktu dan biaya. Kalau kendaraan dari luar daerah pasti lebih ribet kalau tidak diurus balik namanya. Ibu tadi sempat menyebut menggunakan layanan biro jasa untuk proses BBM. Kalau boleh tahu, kenapa Ibu memilih menggunakan biro jasa dibanding ngurus sendiri? Betul sekali Mas, soalnya pekerjaan saya ini dari Senin sampai Sabtu ya. Samsat kan juga bukannya pada hari kerja. Jadi saya benar-benar nggak punya waktu untuk urus sendiri. Apalagi kendaraan ini kan berasal dari luar Jakarta. Jadi saya juga harus mengurus mutasi lebih dulu. Karena itu saya pikir lebih praktis pakai biro jasa. Mereka lebih paham prosedurnya dan saya tinggal terima beres saja. Kebetulan perusahaan saya juga nggak bisa kasih izin karena pekerjaan saya di kantor cukup banyak. Cukup masuk akal. Memang proses BBM ini memakan waktu dan cukup rumit jika dilakukan sendiri, apalagi kalau harus mengurus mutasi kendaraan antar daerah. Dalam menggunakan biro jasa tersebut, apa saja dokumen yang Ibu serahkan untuk kebutuhan proses BBM kendaraan bermotor itu? Saya waktu itu hanya diminta beberapa dokumen saja Mas. Yang pertama itu ada BPKB asli kendaraan, yang kedua ada STNK asli, ketiga invoice atau faktur pembelian kendaraan, dan yang terakhir KTP saya sebagai pemilik baru kendaraan tersebut. Dokumen ini diwajibkan disiapkan, kalau nggak lengkap prosesnya pasti terhambat Mas. Jadi dokumennya cukup simpel ya. Itu sangat membantu bagi yang ingin mempersiapkan balik nama. Lalu berapa yang Ibu keluarkan untuk seluruh proses bea balik nama ini, termasuk biaya biro jasa maupun pajak yang dikenakan? Untuk biaya saya kurang paham perhitungan rinci dari Samsat karena semua diurus oleh biro jasa. Tapi waktu itu biro jasanya memberitahu saya bahwa nominalnya biasanya, jadi untuk fee layanan biro jasa saya membayar sekitar 1.900.000. Sedangkan untuk pajaknya sendiri sekitar 3 juta. Totalnya kurang lebih 4.900.000. Kalau diurus sendiri mungkin lebih murah. Tapi saya pikir itu lebih memakan tenaga dan waktu. Baik Ibu ini, jadi total biaya yang dikeluarkan memang cukup besar ya. Tapi sebanding dengan kemudahan efisiennya yang Ibu dapatkan. Kalau boleh tahu, apakah menurut Ibu biaya tersebut sudah sesuai atau mungkin ada yang bisa diperbaiki dari sistem bea balik nama ini? Kalau dari sisi biaya pajak, saya rasa memang sudah sesuai dengan aturan pemerintah daerah. Pajak itu kan disesuaikan dengan nilai jual kendaraan. Tapi mungkin pemerintah bisa lebih mempermudah prosedur birokrasi dan memberikan layanan di luar jam kerja. Misalnya nih, buka layanan di akhir pekan. Itu akan sangat membantu bagi pekerja seperti saya yang sulit mendapatkan izin untuk urusan administrasi. Cukup menarik ini. Layanan Sansor di akhir pekan bisa menjadi solusi agar lebih banyak wajib pajak bisa mengurus bea balik nama sendiri. Selain itu, menurut Ibu, apakah ada sosialisasi atau edukasi yang kurang dari pihak terkait tentang proses bea balik nama? Ya, ada Mas. Saya rasa sosialisasi masih kurang, terutama tentang prosedur BBN dan cara menghitung biaya pajaknya. Banyak orang yang nggak tahu apa saja yang harus disiapkan, berapa biaya resminya,
dan bagaimana tahapan lengkapnya. Edukasi ini bisa lebih diperbanyak baik melalui media sosial atau brosur di kantor Samsat. Kalau masyarakat lebih paham, mungkin banyak yang bisa mengurus sendiri tanpa perlu bantuan biro jasa. Baik Ibu Indi, terima kasih banyak atas informasi dan penjelasan yang sangat detail. Wawancara ini memberikan wawasan baru tentang pengalaman WP dalam melakukan biaya balik nama kendaraan bermotor, terutama dari sudut pandang praktis. Semoga masukan Ibu bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya Ibu Indi. Sama-sama Mas Denis, semoga tugas observasinya lancar dan bermanfaat. Selamat belajar.